Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi sederhana menggunakan aplikasi PHP RAD Studio Classic Edition, di mana aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP yang biasa digunakan untuk mendevelop atau membuat aplikasi berbasis web. Langkah pertama, yang jelas kita harus membuka aplikasinya dulu. Kemudian jika sudah masuk ke tampilan seperti ini, yang kita lakukan selanjutnya adalah membuat project baru dengan menekan tombol New Project. Nah, nanti di sini akan muncul Windows dialog yang harus kita isi. Di sini dapat kita lihat ada beberapa bagian ya. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah project information, informasi project kita, kemudian bahasa dari project kita, kemudian database yang ingin kita gunakan, database server, dan juga icon pack yang ingin kita gunakan. Selanjutnya kita isi di bagian informasi proyek ini, yaitu nama proyek yang ingin kita buat. Di sini akan kita buat nama proyeknya itu adalah biodata. Nah, kemudian di bagian lokasi proyek ini kita akan tentukan kita akan menggunakan server mana. Untuk defaultnya letaknya ada di C, XAMPP, htdocs, biodata. Nah, di sini perlu kita ubah karena di sini saya menggunakan WAMPP, maka saya akan mengubahnya menjadi direktorinya WAMPP. Kita cari dulu ya WAM-nya di mana. Saya menginstalnya di drive D. Nah, ini ada WAM. Kemudian saya pilih direktori www. Nah, di sini kita klik OK. Nah, nanti untuk set address-nya itu menyesuaikan ya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan memilih basis data yang akan digunakan. Jadi secara default aplikasi ini mensupport 4 database. Yang pertama ada MySQL, SQLite, Postgres, sama Microsoft SQL Server. Dalam video kali ini kita akan menggunakan database-nya MySQL. Bisa kita lihat kalau misalkan kita pilih database yang lain, maka di bagian konfigurasi server basis datanya ini akan berubah tergantung dengan basis data yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan MySQL. Kemudian di bagian konfigurasi server basis datanya kita isikan untuk servernya localhost, usernya ini root, kemudian untuk database-nya kita pilih seperti ini. Nah, karena kita ingin membuat project baru, maka kita pilih create new database. Nah, di sini kita beri nama database atau basis datanya itu adalah biodata. Setelah kita mengisikan, kemudian kita klik tombol create database. Nah, akan muncul pemberitahuan seperti ini. Kemudian kita klik tombol OK. Kemudian untuk icon yang akan kita gunakan,
untuk saat ini kita gunakan yang pilihan pertama, font awesome ini. Kemudian kita klik tombol create project. Nah, karena database yang kita buat itu belum mempunyai tabel, maka di sini kita akan menambahkan tabel. Kita klik tombol OK. Nah, di sini akan muncul secara otomatis tabelnya dengan nama tabel adalah tabel 1. Nah, di sini akan kita ubah menjadi tabel biodata. Nah, seperti ini. Untuk tabel biodata, di sini kita akan mengisikan beberapa kolom. Yang pertama, secara otomatis ketika kita membuat tabel, maka kolom pertama itu adalah kolom ID dengan tipe datanya adalah integer. Untuk ukuran atau size dari tipe datanya adalah 11. Kemudian di sini kita aktifkan auto increment dan tipenya adalah primary key. Kemudian kolom selanjutnya yang akan kita tambahkan adalah kolom nama. Tipe datanya itu varchar dengan size-nya 50. Kemudian di sini ada alamat. Tipe datanya coba kita cari teks. Kemudian di sini ada jenis kelamin. Ini tipe datanya juga varchar, kemudian untuk size-nya kita beri 6. Kemudian kolom selanjutnya adalah agama. Tipe datanya varchar, kemudian size-nya kita beri misalkan 15. Kemudian pekerjaan. Tipe datanya varchar, untuk size-nya itu 50. Nah, jika kita sudah selesai mengisikan semua kolom pada tabel ini, maka jangan lupa save dengan mengklik tombol save change seperti ini. Nah, apabila tidak ada kesalahan, maka secara otomatis aplikasi ini akan mengenerate beberapa halaman. Yang pertama ada list page ini, view, add, edit, dan delete. Nah, jika kita lihat, kita klik preview di sini, maka dia akan meminta kita mempublish proyek ini. Kemudian kita pilih yes. Nah, di sini dia proses. Nah, jika berhasil, maka akan muncul pesan bahwa proyek yang kita publish itu komplit atau selesai. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dengan membuat tabel tadi, maka kita sudah mempunyai atau sudah bisa membuat satu aplikasi di mana aplikasinya itu sudah memenuhi konsep CRUD ya. Create, read, update, dan delete. Nah, seperti ini. Saya harap teman-teman sekalian bisa mengulangi dan mempraktekkan lagi di laptopnya masing-masing. Sekian video kali ini. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.